school with the best intention. Ya, ada yang tungkling? Apakah ada yang raise hand? Ada yang pro, dia mau mengirim. Ya, nak? Kan pro. Oh, oke. Yang mana jawabannya? Ini yang pro ini. Jadi school itu bagus untuk mereka, ya kan, supaya bisa produktif, bisa happy adults. Tapi yang kontra, their freedom is greatly restricted. Ya kan? Jadi nanti kalau anak-anak ke sekolah, kebebasan Ananda itu terbatasi. Nah, itu. Nah, kemudian ada lagi disebutkan bahwa ini tuh bukan sesuatu yang bagus karena apa? Itu tuh hanya produk dari history, bukan berdasarkan penelitian. Itu. Berarti kalau seperti ini, apa jawabannya? Tuh, to discuss if the American school system is truly effective to educate children. Jadi jenis teksnya nanti ada discussion text. Ya, jadi di sana menyebutkan pendapat yang pro terhadap sistem Amerika, sekolah di Amerika. Ada juga yang kontras. Kontrasnya apa? Sekolah itu membatasi kebebasan anak-anak. Nah, tuh, maka di sini tujuannya adalah what is the purpose of the text is to discuss if the American school system is truly effective to educate children. Oke, itu nomor 2. Sekarang nomor 2 sekarang. Which of the following is closest in meaning to the word qualms in paragraph 1? Kita cari katanya ada di mana sih? Di sini. Many parents do have qualms about how well schools are performing, but the conventional wisdom is that these issues can be resolved with more money, better teachers, more challenging curricula, or more rigorous tests. Kira-kira maknanya qualms apa, nak? Apakah dia complain? Ini request berarti permintaan. Oke. Qualms itu lebih ke doubts ya. Nih ya, betul sekali. Jadi ragu ya, betul. Jawabannya itu, doubts. Jadi orang tua itu punya ragu-ragu, apa iya gitu kan? Sekolah itu bagus, seberapa bagus sih performance-nya dari sekolah itu? Tapi nggak apa-apa lah, nanti bisa diselesaikan dengan more money, better teachers, ya, kurikulum yang menantang, dan tes yang juga lebih baik. Jadi sebenarnya orang tua itu sendiri ragu-ragu mau memasukkan anaknya ke sekolah. Jadi C, doubts. Oke, number 3. Good. The next one, what is the topic of the text above? Kalau topik berarti harus baca semuanya, ya kan? Tidak bisa hanya sekedar mencari main idea-nya saja atau mencari keywords-nya saja. Tapi sebenarnya dari nomor 2 tadi sudah bisa diambil kesimpulannya bahwa ya, betul. Jadi di sana kan discussion toh, discussion tentang pro dan kontra, tentang efektifnya sebuah sekolah di Amerika. Maka topik dari teks tersebut apa? Ini keraguan-raguan para orang tua tentang the effectiveness of American school system. Terima kasih, Mas. Number 3. Itu ya jawabannya B. Doubts on the effectiveness of American school system. The next one, ini ada teks baru. Forget lions, tigers, and bears. Ternyata masuknya ke apa? Army ants. Nah, semut. How is the information in the last paragraph organized? Nah, berarti kita fokus saja ke the last paragraph. Di sini disebutkan tentang nama, apa namanya itu? Bahasa ininya ya, ilmiahnya ya. Bahasa ilmiah atau bahasa Latin. Oke,
Good. Bahasa Latin dari apa, Mas? Dari Meksiko aku rasa. Meksiko atau Spanyol. Oke, betul. Kayaknya Ini Meksiko. oh Meksiko. Oke, ini bahasa asing atau bahasa asing, bahasa anunya apa sih? Eciton Burseli ini apa? Sebentar. Oh, Apa? aku Dia rasa lebih nama ke apa? semut aku rasa. Oke, Eciton betul. Bursali. Ini semut ya. Nah, sekarang dia menyebutkan semut di depan. Eciton burseli itu nama lain dari si semut yang dibahas di situ. Nah, kira-kira dengan model menyebutkan nama itu, maka the last paragraph itu disusun seperti apa? Apakah statement dengan examples and explanation? Apakah statement dengan research findings? Mungkin lebih ke research findings. Oke, kalian menemukan research finding di mana? Ada Research research. findings itu menurut saya Ayo, mungkin dari ciri-cirinya yang apa itu ya, yang tadi yang suatu spesies semut itu yang Encito kui, yang Encito itu mungkin. oke. Ya, kalau di situ menyebutkan research finding, maka harus disebutkan research findingnya mana. Ya, research findingnya mana atau siapa yang menyelenggarakan apa namanya nak research itu atau yang mengkendak researchnya siapa. Nah, sementara Oh, di sini kan oke. Eciton burseli itu apa? Ya kan? Terus ciri-cirinya apa? Cannot see what the head of them is, but they move together in such great numbers. Jadi mereka disebutkan ciri-cirinya seperti itu. Kemudian when the groups happen upon a break in the path dan seterusnya. Ini karakteristiknya. Ya kan? Terus disebutkan lagi in Japanese the word "and" is written by linking two characters. Nah, dia menyebutkan lagi kalau di Jepang huruf kata semut itu ditulis dengan seperti itu, two characters. One meaning insect and the other meaning loyalty. Jadi kalau diartikan satunya berarti serangga dan yang satunya berarti apa loyalty itu, kesetiaan. Nah, they display many examples of self-nurse cooperation that, while certainly extreme, cannot fail to win human admiration. Nah, jadi berarti dia dari apa? Apakah examples and explanation? Apakah research findings? Apa Examples and explanation. ada contohnya, Mas? Kamu menemukan contoh. Definition for general to specific. Oke. Explanation organized from general to specific. Spesifiknya apa? Apakah dia menyebutkan tentang satu ekor semut? Yeah, Ya. Exciton Pursley. Which one? Yeah, just that. Do we have ini kan umum ya, Eciton ini umum. Ciri khas di sini tentang semua semut atau hanya satu ekor semut? Tentang semut secara umum kan? Berarti ini nggak ada. Specific ant nggak ada. Semuanya tentang semut army ants in general. Examples nggak ketemu. Research finding juga nggak ada. Apakah ada sebab akibat? Misalnya, No. no. Berarti yang mana? Definition and explanation. Good. Ya, definisi sama Definition ya, jelas. and explanation. Tahu dari ini kan didefinisikan dulu toh. Eciton burseli itu apa sih? Gitu kan? Eciton burseli itu ternyata seekor semut. Seekor semut yang bagaimana? Semut yang bahkan dia itu tidak bisa lihat kepalanya sendiri. Tapi ketika mereka berjalan bersama-sama, mereka bisa loh membunuh semut gitu kan. Dan bahkan ya kan serangga ataupun other small creatures. Oh, jadi dia didefinisikan kemudian diterangkan. Tuh. Keterangannya tentang apa?
tentang bagaimana caranya dia mungkin berjalan, ya kan? Kemudian bagaimana sih orang Jepang itu melihat seekor semut dengan membuat kata yang ditulis dengan two characters. Kemudian bisa juga gitu kan, yang ternyata di sana itu merupakan sesuatu yang sangat dikagumi. Semut ini luar biasa, maka definition diikuti dengan explanation. Oke, number 5. Kita akan melihat tentang which of the following statement about soldier ants is not true. Ya kan, kita akan bahas tentang soldier ants. Adakah yang menemukan itu di paragraf keberapa? Atau mungkin namanya bukan itu? Sebentar. Kita taruh atas ya. Soldier ants. Saya hanya ketemunya ini. Ya kan? Dari tadi saya tidak menemukan kata soldier. Tapi kita ingat bahwa army itu merupakan persamaan dari soldier kan? Iya. Semut Oke, semut prajurit. yes. Karena ada ratu dan ada prajuritnya kalau semut itu. Hampir seperti tawon ya. Ratu dengan semut pekerja, lebah pekerjanya. Nah, ini ada kata soldier di situ. Soldier ants ada di sini. Paragraf ini. Nah, berarti kita cari mana yang tidak sesuai atau hal yang tidak betul tentang Kalau saya A. They link their legs. Apa A or E? I E. Ya. They link their legs together to form a living bridge. Yakin? Jawabannya itu. sebentar. Mereka menghubungkan kaki-kakinya supaya bisa jadi sebuah jembatan hidup. Oh, salah tadi. Ya, which one? Salah. Sebentar. Bukan E. Tapi Sebentar. Ah, which one? lebih ke jawabannya itu ke B, Bu. B. They can see nothing ahead of them. Oke, Nah, iya, B jawabannya. Soalnya oke, A itu udah ada, C ada, D ada, E ada. Yang oke, nggak ada itu B. oke. Yes, kita lihat ya. People can use them to close wound. Jadi orang-orang tuh menggunakannya untuk nutup luka. Oh, luar biasa ya. Di sini nih, Amazonian tribe have used soldier ants to close wounds. Jadi ini betul. A betul. Ya kan? Kemudian they can see nothing ahead of them. Jadi dia tuh nggak bisa melihat apapun di kedepannya. Nih, Achiton Bursley are blind and cannot see what ahead of them. Berarti B. Cannot see dengan can see nothing kan sama nak. I have nothing. Lah kalau yang dipunyai negatif kan berarti tidak punya apa-apa. Sama dengan I don't have apa? Anything. Ya toh? Tinggal yang mau dinegatifkan yang mana? Ini kan sama. I don't have anything dengan I have nothing. Kalau di sini cannot see, ya kan? What ahead of them dengan can see nothing. Kan sama. Ini benar, ini benar. They have powerful bites. Berarti kita ambil giginya aja nih.
Soldier also have a powerful bite. No. Oke. Sebenarnya jawabannya itu D. Sebenarnya Oke, yang telurnya itu sebenarnya ratunya, bukan prajuritnya. Prajuritnya terima itu hanya kasih. melindunginya saja, bukan Very melahirkan telur, bukan bertelur deh. semut Ya, tidak berarti melahirkan, Mas. Oke, maaf terima bertelur. kasih. Oke, sip. Berarti Yes, ya benar. Prajurit itu tidak bertelur tapi menjaga saja. Yang oke. bertelur itu ratunya. Terima kasih, betul sekali. Di sana tidak disebutkan bahwa ya kan semutnya akan bertelur si soldier ants karena hanya untuk yang queen-nya saja gitu kan. Oke, betul sekali. Dan tadi yang jawaban E ini ya kan? Link move forwards and form living bridge. Nah, nih itu yang jawaban yang E. Betul, jawabannya D. Terima kasih, Mas. Yes. Then the next one. Oke. The author purpose of writing the text is to kira-kira tujuannya apa tuh kalau disebutkan kayak gitu? To inform the readers about how army ants set up their life, demonstrate the strength of army ants compared to lions, tigers, and bears, analyze how soldier ants protect their colonies, make Lebih ke the apa? apakah di situ disebutkan tentang set up their life itu berarti bagaimana perkembangan hidupnya, siklus hidupnya, kemudian dia di dalam sarang itu seperti apa, makannya bagaimana gitu. Nah, iya, Bu. Oke. Padahal di sini menyebutkannya terlalu banyak apa, Nak? Lebih ke bertelur. Lebih Ya, tentang ratu dalam sarangnya itu ratu bisa menghasilkan berapa banyak telur pada 1 jamnya kalau salah. Oke. Jawaban itu mungkin hanya di sini aja loh, Nak. Ya toh? Nah, tapi yang ini ada with powerful mouth parts gitu, much larger than themselves. Their capabilities do have limits. Contrary to the popular belief, they almost never take down large animals or people, kayak gitu. Ya kan? Lebih ke Kemudian fokusnya ke ratunya atau ke semut prajuritnya, Bu? Atau ke jenderalnya, ke semutnya saja, Bu? ini generalnya. Semut jenderalnya. Mm-mm. Aku kiranya Kenapa? spesifik untuk semut prajurit. Semut prajurit. Enggak, enggak. Ini Kayaknya semua antaranya B atau C sebenarnya. B atau C. Atau bahkan E. Analyze. Kalau Nah, analyze, kata-kata analyze itu berarti dia akan menganalisis bagaimana sih soldier ants protect their colonies. Di sini kan cuma disebutkan saja bahwa dia akan ini toh akan memproteksi si telurnya itu gitu kan. Tapi dia go hunting juga, the nest in a group that burdens. Jadi how-nya bagaimana caranya dia memproteksi itu kan tidak disebutkan secara jelas. Tapi kalau yang B, demonstrate the strength of army ants compared to lions, tiger, and bears itu jelas sekali. Di sana disebutkan apa? Satu, ya kan? Apa aja tadi? Powerful bite, ya kan? The jaws are shaped like fish hooks. Kemudian bahkan ya kan semut ini bisa untuk nutup luka, breaking of the bodies and leaving the hair in place. Ya kan ketika dia nanti ada sesuatu yang di depannya pass, jalan oh, yang itu terputus. kekuatan berarti itu, Bu. Yes, Lebih betul. ke B berarti. Yang ini. Dan itu sebenarnya dikuatkan dengan the first sentence
of the text. Ini dikuatkan ini. Ada tentang tulisan singa, macan, nama beruang ya? Ada nggak? Ini kalimat pertama. Lupakan singa, macan, dan beruang. Kenapa? Nggak. Kalau sudah perang, ya toh? Kalau sudah perang, kita ngomongin perang, army ants are among the most frightening creatures on earth. Ini kan dibandingkan kalimat ini. Ini membandingkan. Jadi kalau Iya. Ananda sudah ngomongin masalah the art of war, ternyata army ants ini lebih menakutkan daripada lions, tigers, and bears. Kenapa? Nah, terus dia disebutkan di bawahnya. Ada yang mouse parts-nya kayak itu. Ada yang kakinya seperti ini, gitu kan? Seperti itu. Maka jawabannya yang B. The strength of army ants compared to lions, tigers, and bears. Itu jawabannya B. 7. The phrase happen upon is closest in meaning to. Persamaannya occur. Ada kata occur di sana. Biasanya kalau misalnya Happen upon kan terjadi. Happen upon. nih, kira-kira ini apakah terjadi? When the groups terjadi a break in the path occurs. Break in the path. Apa maknanya? You know path? Pathway misalnya. Path. Path itu apa? Jalan. Oke, jalan ya. When the groups apa? Break, patahan di jalannya. Kemudian semut-semut itu link, saling bergabung, move forwards without legs together. Jadi saya and form living bridge so that the groups can any delay. Jadi kalau ada patahan di depan jalan situ, mereka tidak akan mundur. Tapi caranya gimana? Saling menggabung sehingga belakang masih bisa lewat. Nah, jadi membentuk jembatan hidup. Nah, kira-kira happen upon apakah occur? Di sana ada when the group kan? Masuk when the group occur? Dari Ya, meet berarti. Meet atau find? Fine. Fine. Fine ya. Kalau ini fine. Jadi kalau grupnya ini menemukan patahan pada jalannya, mereka tidak akan mundur. Tapi caranya mereka akan membuat jembatan hidup. Jadi jangan terkecoh dengan kata happen. Happen di sana memang terjadi, kemudian larinya ke occurred. Tapi kita lihat dulu konteks kalimatnya seperti apa. Jadi when the group find, ya kan? Find a break in the path. Nah, gitu. Jawabannya yang find yang paling pas. B. 8. Masih tentang semut. It can be inferred from the paragraph 1 that the author tell us to ignore lions, tigers, and bears because tadi disebutkan its army ants in their own way can be more fierce than those animals. Terima kasih. Betul sekali jawabannya itu. Jadi kita disuruh melupain itu karena dari ciri khas yang bawah itu ternyata bisa lebih menakutkan daripada si tiger. Betul. Ya, army ants in their own way can be more fearsome than those animals. Ya, kalau more powerful maka harus ada pembandingnya. Padahal di situ si lions, tigers, dan bears tidak disebutkan kekuatannya ada di mana sehingga kita tidak bisa lihat gitu kan. Tapi dari first paragraph itu ya,
in their own way can be more fearsome than those animal. Terima kasih. The next one sudah ganti ya. Ebola. Oh, epidemic Ebola. How are the ideas in paragraphs 1 and 2 related? Jadi kira-kira paragraf 1 dan 2 ini hubungannya seperti apa? Kita lihat. The first one, ya, the first paragraph. Ini, there have been amazing breaking scientific advances. However, the dark cloud on the horizon is the emerging Ebola epidemic in West Africa. Sampai at the time of writing, at least 7,000 people have been infected and half of those have died. Terus yang kedua, to put the scale of the present situation, gitu kan? Since the first recorded case of Ebola dan sekian, there have been fewer than 2,500 deaths documented in total. Ini West Africa, ini Kongo. Nah, kira-kira berarti paragraf 1 dan 2 itu Is it E? Paragraph 1 is definition and appendices, and paragraph 2 gives the examples. oke. Apakah paragraf kedua itu merupakan contohnya dari paragraf pertama? Paragraf 1 menerangkan tentang bagaimana Ebola di mana tadi? Di West Africa. Paragraf kedua menerangkan tentang ganasnya di Republik Kongo. Berarti 1 dan 2 sama-sama Horror the Ebola outbreak. betul sekali. Good. Yes, paragraphs 1 and 2 highlight the horror of Ebola outbreak. Kan sama-sama menyebutkan di sini meninggal sekian, di situ meninggal sekian. Nah, jadi sama-sama menyebutkan tentang ganasnya virus Ebola. Okay, the next one. Which of the following is most relevant with the idea of Ebola outbreak described in the passage? Kira-kira ada sebuah ini, nah, apa namanya, asumsi, ya, atau digambarkan dengan sesuatu tentang Ebola outbreak ini, merebaknya Ebola itu disamakan dengan apa? Apakah sama dengan scientists are developing a new drug? Jadi dengan para saintis mau mengkreasi obat baru, tapi mereka kekurangan dana. Yes? I. B. I. Atau E, this one? E. Ini. Recently, Round Book has caused a problem due to its controversial content. Apakah dia mengeluarkan sama dengan seseorang mengeluarkan buku terus kemudian ada protes kayak gitu? Nah, menurutku saya itu Ebola itu kayak apa ya, keluarnya buku tapi kontroversial sama seperti Ebola. Ya pas metu-metu terus ya ngarai kekacauan nono. Oh gitu. Jadi dia sama seperti sebuah sesuatu hal yang baru terus menimbulkan kehebohan gitu ya. Salah, tapi tetap salah. Is it A? Kamu sudah pesimis, Mas. A? Yeah, the scientists develop new drug, but they are running out. Kalau asumsinya seperti itu, then it means that it will not run again. Gitu kan? Kalau seseorang mau membuat sesuatu yang baru terus kekurangan dana, berarti berhenti di situ. Kan enggak? So C. C. Kok yakin? Because he got infected horribly. Oke, betul. Terima kasih. Di sana tertulis tuh, ya. Hence, why is it that nearly 40 years after Ebola first surfaced, the world finds itself in a state of panic?
Now up to 10,000 people are dead owing to a bug that is probably preventable thanks to scientific ini. Ya kan, masih tentang ya kan bagaimana sakitnya itu. Jadi dulunya kalau Ananda itu hanya sakit di bagian apa nih toe, ya kan? Kaki, tapi kemudian itu bisa merebak ke semuanya. Then he got infected horribly. Di sini kan disebutkan awalnya hanya merebak di mana? West Africa, right? Hanya di sini loh. Kemudian masuk ke Kongo, ya kan? Sampai itu. Terrifying and dramatic in its impact when it causes an outbreak, gitu kan? Sementara masih aja dia experimental vaccines gitu, masih sistem coba-coba, ya kan? Nah, ternyata bahkan sampai sekarang itu masih sesuatu hal yang cukup berbahaya. Jadi kalau ada satu saja yang sakit, maka sebenarnya itu, ya kan, he got infected horribly. Jadi sebenarnya kan sama. Kita tidak boleh memandang Ebola ini sesuatu yang ringan, meskipun hanya terjadi mungkin di Amerika, di Afrika, gitu kan. Tapi kalau sampai terkena, ya semuanya bisa kena gitu. Maka ini asumsinya atau analoginya yang pas, yang C, bisa merebak ke mana-mana. Kalau sakit diabetes kan begitu. Satu yang sakit bisa merembet ke semua badan. Okay, the assumption the author has about the West is, nah ada kata West di sini. Ya kan, West itu siapa sih yang disebutkan? The West nih. Terus ada lagi kata-kata the West. As an issue that will not affect the West, gitu. It is easy to dismiss tropical diseases as an issue that will not affect the West. However, the present situation is a warning shot across our bows that we ignore at our peril. Jadi kira-kira pendapatnya the West ini seperti apa sih? Pendapatnya the writer ke the West. West itu orang Barat. Sama kayak kita. Bilang orang luar negeri, orang Barat. Tropical diseases are considered exotic and dangerous by the people. Oke. Apa hubungannya itu dengan the West, nak? Apa hubungannya itu dengan the West? I'm not sure. You are not sure? Yeah, Okay. maybe. Oh, just maybe. Asumsinya ya. Asumsinya, betul. Di sini disebutkan. Satu. Ya kan? The West has had its own wake-up call this week as the US and Spain, countries previously regarded as immune to threat thanks to modern medicine, have reported cases of the condition and despite strict inspection dan seterusnya. Kemudian, ya kan, mereka trials are only now getting underway of human version of the vaccine in the UK and the US. Way too late, sudah sangat terlambat. Many are saying to prevent the inevitable. Kemudian yang bawah tadi disebutkan bahwa the present outbreak is now costing the world in terms of lost productivity, humanitarian aid, and human lives lost. It is easy to dismiss, jadi ditinggalkan, tropical disease as an issue that will not affect the West. Tapi the present situation is a warning shot. Jadi yang sekarang ternyata itu menjadi, ya kan, tembakan peringatan buat mereka karena telah ignore. Jadi West ini tidak akan bergerak kalau
tidak mengenai mereka. Ya enggak? Mereka baru bergerak membuat vaksin itu setelah apa? Ada yang terkena wake up call, kayak alarm. Tapi itu udah terlambat. Nah, berarti asumsi penulisnya tentang the West ini apa? They act fast to prevent a disease only if it is important for them. Tuh, jadi mereka memproduksi vaksin. Apa ini di sini disebutkan? Mencoba vaksin itu ke human, gitu kan? Itu hanya kalau mereka yang terkena. Awal-awalnya kan nggak ada, ya kan? Waktu itu di mana? West Africa tidak ada. Di Kongo tidak ada. Tapi begitu, gitu kan? Mulai ada apa nama yang terjadi di luar the West baru deh, ya kan? Seperti alarm, kemudian mereka baru mencari vaksinnya, baru ngetes ke orang dan seterusnya. But it's way too late. Tapi udah sangat terlambat. Oke, berarti yang A. 12. Paragraph 3 implies that paragraf 3 isinya apa? 1, 2, 3. Berarti nih. What is remarkable though is that. Kira-kira isinya tentang apa? Apa, Bu? Jawabannya yang mana? Nah, yang mana? Yang nomor berapa? Jawaban nomor 12. Paragraph 3 implies that. Nah, kita lihat paragraph 3-nya ini. What is remarkable though is that while Ebola is terrifying and dramatic in its impact when it causes an outbreak, it appears to be relatively easy agent to fight. Experimental vaccine tested so far on animals have been impressively effective. The vaccine protect against even injection of the living Ebola virus. Ya kan? Then however, because they are at a test stage, these agents, which will be critical if we are to nip this outbreak in the bud, are nowhere near ready for mass production. Trials are only now getting underway of human version of the vaccines. Nah, berarti kira-kira isinya itu apa? Bentar. Ebola vaccine very complex and time consuming to create. Apakah itu? Di sana fokusnya ke ini loh, Nak. Oh, animal. Ya, ke animal. Terus ada testing vaccine on animal takes many years before their use on a human. Oke, berarti harusnya gimana? It is inappropriate loh. Inappropriate itu tidak pas. Oh, is it A? Aku rasa lebih ke A, Bu. Oh, A. Very complex and time consuming to create. Atau E. Takes many years before they use on humans. Apakah ada sebutannya di sana bahwa di situ menghabiskan banyak waktu atau bertahun-tahun gitu? Sebentar. Harusnya B. 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 Ya, B B. ya. Oke, di sana ada kata apa? Way, too late, ya Terlambat. kan? Terlambat. Jadi harusnya, ya kan?
Itu kan awalnya dites dulu ke animals kan. Nah, ketika dia disebutkan tes ke human, dia disebutkan way too late. Berarti kan terlambat. Maka bisa di-implies atau bisa disimpulkan bahwa harusnya Ebola vaccine itu should have been tested on humans much earlier. Jadi lebih awal supaya dia tidak ini way too late ini. Tuh. Ya, jadi yang B. Okay, the next one. 13. Which of the following best restates? Nah, berarti ini menyebutkan kembali ide pada paragraf 4. Paragraf 4 berarti 1, 2, 3, 4 nih. Hence, why is that? Nah, ini. Kira-kira idenya tentang apa tuh paragraf 4 ini? Ntar Siap. I'm not going anywhere. Yo, yang mana? sausnya ke E, mungkin ke E, E. lebih ke E. Betul tuh? Itu, ini tuh. E. Oh, A. Ebola has been a major problem ini. So it will be A, B, over C, D, soon. E. I. A, B, C, D, E. Ini ya, E ya. Gitu. Kenapa kok bisa ketemu itu, Mas? Saya baca tadi. Saya baca Sip. terus langsung paham. Bagus. Hebat dong. Oke, betul sekali jawabannya, Mas. Jadi kalau misalnya dia vaksinnya itu ditemukan lebih awal, maka ya kan itu bisa ya kan tertangani lebih awal juga gitu. Tapi sayangnya kan enggak ya, ya kan? Makanya di situ poinnya ada di situ. Had it vaccine been seriously created earlier, Ebola could have been cured. Jadi kalau dulu itu bisa ditangani lebih awal, maka ini semua tidak akan terjadi gitu. Padahal ya itu kan di situ terus tuh. Still, there lies a salutary lesson because if even a tiny fraction had been spent 20 years ago to develop ini, we probably would not be in this position now. Jika saja gitu kan, vaksinnya itu bisa ditemukan dulu-dulu 20 tahun yang lalu, maka kita tidak akan berada pada posisi saat ini. Posisi saat ini tuh apa sih? Itu tadi yang di atas. Yang di West Afrika meninggal segitu, yang di Kongo sampai meninggal di situ. Nah, gitu. Maka ini kalau seandainya ya kan itu bisa diambil atau dibuat lebih awal, maka Ebola bisa disembuhkan. Terima kasih, 14. Kita mulai ganti teks dengan acid soils. Jadi tanah asam. What is the topic of the text? Topiknya apa nih? Lebih ke E, Bu. Oke, sip. Terima kasih. Ada jawaban yang protes? Ada jawaban yang protes. Ada Anda yang komplain, pokoknya nggak mau saya, Bu. Mau jawaban yang lain. Atau semuanya setuju? Nih ya, karena di sini semuanya membahas tentang manfaatnya ya. Ya kan? Jumlahnya sekian. Kemudian dia support forest, woodlands. Tuh. Maka yang ini. Acid soils have great functions to the woodland area. Terima kasih Mas 15. What can be inferred from the fourth paragraph? Paragraf keempat. 1, 2, 3, 4. The attempts to develop acid soils dan seterusnya. Tapi di sana dipatahkan dengan kata however.
This will be difficult without significant initial investment and adequate technology. Jadi poinnya apa? Ke paragraf 4 ya? Bentar, Paragraf keempat ini, Mas. sebentar. Tolong tunjukin ke soalnya saja, Bu. Oh, soalnya saja. Oke. Oke, ini soalnya tak turunkan aja ya. Biar bisa jadi satu ini. Terus, Which one? sebentar. Acid soils ya. Khusus fourth paragraph loh ya. Iya, Bu. It's difficult to develop acid soil without significant investment and Uh, is it? yes. That's correct, Mas Daneswara. Thank you very much. Saya juga ingin jawab itu juga. Oh gitu. Oh ya, maaf ya, Mas Satria. Yang A. Tapi gua Yang masih A ya? kurang yakin. Oh gitu. Makanya harus yakin dong. Betul sekali. Jadi jawabannya adalah yang A. It is difficult to develop acid soils without significant mean. Jadi dia disebutkan bahwa cara attempts usaha untuk ini harus menggunakan ini, concentrate on this deforested and abandoned area. Tapi gitu kan, dia dikontraskan dengan kata tapi ini ternyata sulit kalau kita tidak punya investment dan teknologi yang cukup. Berarti itu pokoknya. Maka jawabannya yang A. Terima kasih. Karena keterbatasan saya jadi nggak bisa lihat semuanya. Oke, sekarang ada fill gaps di sini. Ananda harus mengambil atau mengisi dengan kata yang sesuai. Humanity has always engineered to keep it. Apa nih? Nomor 16 isinya apa? Apakah flow, flowing, to flow, flows atau is flowing? Flowing Flowing. Kenapa, Mas? because to keep it and it's still. Oke. Ada kata still di sana. Jadi dianggap Ananda bahwa itu continuous misalnya gitu ya. Yeah. Oke, ada jawaban yang lain. Jawabannya betul flowing. Ya, tapi alasannya bukan karena dia continuous, tapi alasannya karena di sini sudah ada kata apa? Yuk, from the earliest days of wetland drainage and the need to acquire fresh waters, ada to keep. Ada kata keep di sana, Nak. Ya, keep itu termasuk jenis kata kerja yang kalau diikuti oleh sebuah objek di tengah, ya, diikuti oleh sebuah objek di tengah. Jadi nanti misalnya ada keep it gitu. Halah. Keep apa? Di sini apa sih keepnya? Keep it gitu. Nah, ada it di sini. Maka ini punya beberapa fungsi. Yang satu kalau diikuti sebuah kata kerja, maka di sini bentuknya adalah gerund. Maka dia verb ing. Gitu. Nanti maknanya di sana to cause someone or something to do something continuously or again and again. Nah, jadi kita berharap keep it flowing. Jadi terus-terusan mengalir kan gitu. Ya kan? Maka dia isinya gerund. Bisa juga seperti keep yang kedua. Ini juga ada keep kan di sini. Keep it clean enough. Nah, di sini ada it lagi, ya kan? Tapi di sini ternyata isinya adalah
adjective. Nah, kalau ini maknanya adalah ya kan, to cause someone or something to continue in specific state, condition, or position. Jadi kalau di sini oleh Jeren, itu maka Ananda ingin it-nya itu tadi terus-terusan. Continuous, betul. Tapi bukan present continuous. Jadi keep it flowing supaya terus-terusan mengalir. Tapi kalau keep it-nya itu diisi dengan adjective, Ananda ingin it-nya terus-terusan clean. Nah, karena di sini kan clean. Nah, seperti itu. Jadi menjaganya tetap bersih atau menjaganya tetap mengalir. Maka keep dengan Jeren. Anda pernah dengan kata keep smiling? Yeah. Nah, itu bisa dijadikan sebagai salah satu way to learn something. Keep on working misalnya, keep smiling gitu. Jadi kalau Ananda pengen seperti itu terus gitu kan, supaya senyum terus, nah, maka belakangnya diikuti dengan gerund kalau dia berisi kata kerja. Tapi kalau pengen kondisinya seperti itu, maka isilah dengan adjective. Ya, I keep the student quiet misalnya. Saya pengen muridnya anteng misalnya kayak gitu. Jadi bisa diisi gerund, bisa diisi adjektif tergantung makna katanya mau seperti apa. Gitu ya, itu karena ada keep-nya. Sekarang nomor 17. 17 ini. Yang hilang apa, Nak? We have always strived. Oke, ada kata we, berarti ini subjek ya, maka Ananda harus cari verb-nya. Nah, verb-nya kebetulan ya kan berada di tenses apa nih? Have atau has dengan verb 3 di tenses apa? Tensesnya apa? Have. Have. Present perfect ya. Ini namanya kan present perfect. Present perfect itu berarti akan ada has atau have yang diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Has atau have tergantung dari subjeknya. Kalau subjek we berarti ngambil yang have. Gitu kan. Nah, ternyata selain have dengan verb 3, dia diisi dengan kata always. Always itu adverb of frequency. Ya, adverb of frequency. Kalau Ananda punya kata kerja yang diisi dengan kata kerja bantu, kata kerja bantu itu apa sih auxiliary itu? Misalnya mungkin ada doesn't, go. Nah, ini namanya auxiliary, nah. Namanya auxiliary. Ada will, go. Nah, ini auxiliary. Nah, ini sama. Di sana kan tadi ada have, strive kan? Nah, ini juga auxiliary-nya. Kalau kata kerjanya dua begini, maka letak adverb of frequency ada di tengah-tengah. Berarti yang mana? A. Betul. Ada yang pernah nyanyi? Suka nyanyi nggak? Ya, suka. Oke. Oke. Kalau suka nyanyi pasti tahu ya lagunya yang I Will Always Love You. Ya nggak? Oh, lagu kue enggak begitu suka suka sekali sih. Oh, kita nggak ngomongin lagunya, Mas, tapi ngomongin will Liriknya. always-nya. Kenapa di sana kok I will always love you? Kenapa nggak I always Selalu will love? Nah, karena sangat ada will dan ada love, maka always-nya di tengah-tengah gitu. Jadi kalau dengerin lagu suka ada grammar yang terselip di sana pasti lebih terngiang-ngiang. Kayak tadi keep smiling misalnya kayak gitu. I will always love you. Kok nggak
always-nya di depan? Ya enggak, karena kalau Ananda punya kata kerja dengan auxiliary dan main verb, maka adverb of frequency-nya ditaruh tengah. I doesn't always eat, kok I doesn't? She doesn't always go, misalnya kayak gitu. Jadi adverb of frequency-nya ada di tengah. Ya, jadi kalau nggak ada gimana, Bu? Kalau nggak ada, nanti letaknya setelah kata kerjanya. Misalnya, kalau to be setelah to be-nya. Ya, he is always late, misalnya. Gitu. Kalau misalnya nggak ada, Bu, hati-hati, bisa saja ditaruh di depan kalau khusus sometimes gitu. Nanti ada aturannya seperti itu. Ya, tapi kalau untuk always itu di tengah-tengah antara auxiliary dengan kata kerjanya. Oke, the next one, nomor 18. Kita mencari conjunctions. Ya, ada kata hubung di sini. Berarti kita perlu cari yang hilang ini hubungannya apa. Sanitasi dengan we've always needed to find bigger and better ways of taking away our sewage, cleaning our water, and harnessing bla bla bla. Sanitasi. Yuk, yang mana? Apakah dia kontras? Therefore is A. Therefore, Bu, mungkin. Oke, finally ada yang Putri juga yang menjawab betul sekali. Therefore, gitu kan. Jadi yang namanya sanitasi disebutkan di depan, bla 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 seperti itu. Oleh karena itu kan gitu. Maka di sini jawabannya therefore we've always needed to find bigger and better ways of taking away our sewage, cleaning our wetting dan seterusnya. Terima kasih. Maka therefore, jadi kalau Ananda besok ada soal diminta cari conjunctions, maka dicari dulu relationship-nya. However, kontras. Ya kan? Since itu bisa dua. Satu sebab, karena. Sejak. Bisa waktu, sejak, betul. Tapi bisa juga since itu karena. Although, Meskipun. kontras juga, because, Karena. good, cause and effect. Jadi kan hubungan itu ada cause and effect, ada kontras, ada ini, ya, resultnya gitu. Jadi harus hati-hati. The next one, 19. Ada jenis kata yang dicari di sini. Nature, naturalist, natural, naturally, atau natures. Kita cari nomor 19. Nih, Is it natural? natural. Oke, kenapa Mas? Because I don't know how to say, but is it natural? Oke. Yes, that's correct. It's natural, but it's not about feeling, right? Some may say that it's feeling, ma'am. I don't know. I don't know how to say that, but my feelings say that it's natural. Ini bukan tentang feeling. Tapi betul jawabannya. Perhatikan di sini. Ada or. Or itu termasuk kata apa, Nak? Or. Or itu termasuk jenis kata apa? Conjunction, right? Kata hubung kan? Or Iya. itu tergabung di dalam coordinate conjunctions. Nah, coordinate conjunction berarti yang bagaimana? Pentablets. Coordinate conjunction yang seperti apa? You know, coordinating sentence? Yang kayak and, for, so, but. Good. Very good. Kalau nggak apal, fanboys. Apa itu, Bu? For, and, nor, but, or, yet, so. Fanboys. For, and, nor,
but, or, yet, so. Itu namanya coordinating conjunctions. Jadi namanya coordinate itu harus sama kanan dan kirinya. Kalau Ananda menggabungkan kalimat, maka dua-duanya harus berbentuk kalimat. Kalau Ananda menggabungkan kata benda, maka dua-duanya harus kata benda. Kalau Ananda menggabungkan adjektif, maka harus juga dua-duanya adjektif. Nah, di sini ada kata artificial, berarti jenis katanya apa? Al ini imbuhan al, traditional, environmental, national, imbuhan al, membentuk kata? Ayo, apa? Adjektif. Ya kan? Maka di sebelah sini Ananda juga harus menghubungkan dengan yang adjektif. Mana yang adjektif? Nah, imbuhan al, natural. Seperti itu. Nature itu alam, ini noun. Naturalis, imbuhan ist di belakang itu benda. Tapi untuk orang, pianis misalnya, gitaris misalnya, solois misalnya, ini noun juga. Imbuhan al itu membentuk adjektif. Naturally, imbuhan ly di belakang, mayoritas dia membentuk adverb. Natures, jamaknya dari nature. Jadi kenapa jawabannya natural? Karena ini ada or. Karena di sini sebuah adjektif, maka sebelah kirinya juga harus adjektif. Contoh yang lain di sini nih. Nih, ada kata and di sana. Kalau Ananda cermat ya. And itu juga coordinating conjunction. Maka depannya apa? Cleaning our water and harnessing natural or artificial water supplies. Kanan dan kirinya harus sama. To find bigger and better. Oh, jadi coordinating conjunction itu menghubungkan dua hal yang setara, yang sama. Jadi boleh kalimat dengan kalimat. Ya, kalau mau kata berarti keduanya dalam bentuk yang sama. Kalau mau frase, keduanya juga harus frase. Oke, itu 19. Terakhir, 20. The environment with. harmful, Oke, betul sekali. Ini choice of words ya, Nak. Jadi dari kata beneficial, wonderful, artificial, harmful, interesting, yang masuk ke sini apa? Di sini kan disebutkan, we have needed to prevent businesses and individual from polluting the environment. Jadi kita harus mencegah bisnis kita itu dari, ya kan, mengotori lingkungan Mencemari dengan lingkungan. Oke, berarti substan yang bagaimana? Yang berbahaya. Itu dia jawabannya, harmful choice of words gitu. Ada yang mau ditanyakan? Do you have any question? Guys, am I still with you? maybe not. Okay, so if there is no question, just like what I did previously, there's also the discussion of this package. So if you want to have the file of it, you may ask, or you please send the text to me, then I like to send it to you. Thank you very much for your attention. And I do really ask for apologize in case I did some mistake in explaining the material. See you again next time. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, you. Miss. Thank you, Ma'am. Yes, oke. Nanti sama kayak kemarin ya, kalau ada yang mau filenya, bisa WA ke Ibu, nanti Ibu kirimkan. Terima kasih. Nomornya lupa Kemarin saya pernah Iya, ngirim sebentar. ke Soshum deh.
Pernah nggak sih ya? Oke, nanti tolong ya, nomornya ada di chat room, Mas. Sebentar. Nanti saya berikan filenya. Terus Ibu minta tolong untuk di-share ke teman yang lainnya ya. Sudah, Mas Satria? Kayaknya sudah ya, Mas Satria ya. Sudah catat ya. Ibu atau Bapak, saya mohon izin lift J. Assalamualaikum Ibu atau Bapak, saya mohon izin lift J. Matur nuwun. Assalamualaikum.